pasang, Bang? Pasang sekitar jam 2-an gitu. Kita udah di Pulau Burung akhirnya sampai setelah hampir 1,5 jam ke 2 jam, nggak hitung terlalu pasti di atas sampahnya. Kegiatan kita sini? Ya, kita akan mulai observasi lapangan untuk melihat satwa yang ada tadi. Udah beberapa jenis miliki stok apa menurut Bang Cai. Dan ini kita akan coba lihat sekarang ada yang lagi mau ngecek vegetasinya, jenis mangrove dan yang lain-lainnya, dan kira-kira ketinggian air kalau dia pasang itu berapa. Itu udah mulai masuk tim peneliti kita. Oke. Potensi mangrove di Pulau Burung ini sangat bagus karena masih alami, struktur tegakannya juga terlihat masih sangat bagus. Jadi mangrove itu dia punya zonasi. Jadi zonasi di Pulau Burung ini sangat bagus. Artinya kedepannya untuk ekowisata Pulau Burung ini sangat menarik karena struktur tegakannya masih alami sehingga mendukung potensi ekowisata di Pulau Burung ini. Nanti kita akan melihat jenis-jenis seperti bruguera. Bruguera itu adalah jenis mangrove yang memiliki buah seperti apel. Nah, jadi buahnya itu mampu meningkatkan ekonomi di masyarakat pesisir khususnya karena buahnya itu mampu menghasilkan seperti selai mangrove, kemudian sirup mangrove, kemudian sampai seperti permen jelly. Nah, jelly mangrove. Semuanya dari bruguera itu. Nah, itu nanti kita akan temukan di lebih mengarah ke darat karena jenis-jenis bruguera itu biasanya dizonasi yang menuju ke darat. Kalau yang seperti ini biasanya jenis seriop, jenis avicennia yang keseluruhan hidupnya itu kebanyakan terendam air. Seperti itu dia. Nah, harapan ke depan, Bang. Harapan ke depan kira-kira menurut Abang apa yang bisa dilakukan dari Kabupaten Lembah Batu Utara ini tentang di Pulau Burung ini, Bang? Oke. Harapan kedepannya kita tetap harus melakukan konservasi di Pulau Burung dengan cara misalnya penanaman bibit-bibit mangrove yang nantinya tujuannya sebenarnya untuk peningkatan ekonomi karena semakin asri wilayahnya itu akan semakin mendukung potensi wisata terutama ekowisata, kemudian penelitian, kemudian sebagai sumber penghasilan dari masyarakat sendiri seperti itu karena kita ketahui kedepannya jika mangrove bagus nanti hasil ikan tangkapan ikan juga bagus kemudian secara ekologi karbon tersimpannya juga
akan semakin tinggi cadangan karbonnya seperti itu. Saya Julfan, dosen dari Universitas Samudra Langsa. Diameter pohon kebanyakan cenderung di atas kategori sapling kalau kita lihat. Jadi di atas keliling 31,4 cm yang seperti ini. Ini bagus. Karena rata-rata banyak seperti itu kan. Artinya tegakannya masih alami. Cuman kita harus perlu teliti lagi nanti berapa simpanan karbon yang dapat diserap mangrove di Pulau Burung ini. Seperti itu. Itu juga penting dalam fungsi ekologi. Kalau kondisi alam sangat ditahan masalah manfaat mangrove itu. Manfaat mangrove itu banyak. Apa saja? Yang pertama dari fungsi ekologi. Mangrove itu merupakan daerah pemijahan ikan, udang, makrozobentos dan sebagainya. Jadi keberadaan ekosistem mangrove itu mampu memberikan sumber kehidupan bagi organisme-organisme air. Itu fungsi ekologi yang pertama. Yang kedua, bisa sebagai penahan abrasi, kemudian sebagai serapan karbon. Kemudian banyak lagi fungsinya selain fungsi ekologi, misalnya sebagai fungsi ekonomi. Ekonomi itu peningkatan hasil mangrove seperti buah yang kemudian bisa dijadikan olahan sirup, selai dan sebagainya. Kemudian fungsi ekowisata. Fungsi ekowisata sebagai tempat pariwisata berbasis lingkungan, kemudian sebagai studi lingkungan hidup, kemudian sebagai pusat penelitian bagi para peneliti. Dan banyak fungsi-fungsi yang lain dari mangrove. Jika terjadi kerusakan kepada pohon mangrove ini, apa dampaknya? Ya, Bang. Dampaknya itu tadi dapat merusak 3 fungsi tadi. Jadi fungsi ekologinya akan terganggu seperti terjadinya abrasi, kemudian hilangnya habitat makrozobentos, habitat burung, habitat ikan itu akan rusak. Yang akhirnya ketika mangrove-nya rusak, kemudian habitat lainnya juga terganggu, otomatis pencarian nelayan seperti ikan akan berkurang, udang akan berkurang, jenis-jenis kepiting dan sebagainya akan berkurang. Kemudian jika mangrove rusak, simpanan karbon juga semakin berkurang. Kemudian tidak bisa dijadikan sebagai faktor pendukung ekowisata. Akhirnya pemasukan masyarakat jadi tidak ada. Jadi rusaknya mangrove akan berakibat fatal terhadap kerusakan ekologi, ekonomi, dan rusaknya pariwisata seperti itu. Harapan Abang kepada masyarakat setempat biar supaya kelestarian lingkungan mangrove ini, Bang. Harapannya ya kita harus tetap menjaga mangrove, tidak menebang untuk dijadikan arang misalnya atau dikonversi menjadi tanaman sawit dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang paling utama adalah menanam kembali mangrove. Kita tanam kembali mangrove, kemudian kita hijaukan kembali agar fungsi ekologinya bisa kembali seperti semula.
Ya, di Pulau Burung ini banyak yang bisa dipelajari ya, terkait dengan mangrove-nya serta ekosistem yang ada di pulau ini, karena masih sangat asri sekali. Yang paling keren tadi balik lagi lihat jenis burung yang terancam punah. Di dunia hanya 1.500 ekor dari jenis milky stock itu, dan di sini ada 1.000, di Sumatera ada 1.200 spesies. Hingga akhirnya bisa melihat langsung pakai mata kepala 2 ekor tadi terkepala, dan 1 yang masih dicari makan jadi lumpur-lumpur. Biasanya cuma ngelihat di foto, searching di Google atau di diskusi-diskusi itu. Jenis burung apa itu, Bang? Milky stock yang macam bangau. Di sini bilangnya harga tadi ada yang bilang udon, beluak, udon milky stock. Masih terjaga lah habitat di sini ya, Bang? Iya. Biasanya lihat gambar, 1 jam ditengokin dia gitu aja kalau digambar. Ternyata di aslinya dia lebih cantik, bisa terbang, lebih indah. Ya, kita survei di Pulau Burung di daerah Ledong ya, kita ketemu beberapa sarang burung dari kelompok jenis heron dan stok. Temuan yang cukup penting saya rasa untuk pesisir sumut, dan ada juga ke kelompok beberapa burung pantai bermigrasi seperti desert sunflower, wimbrel, kameretseng di sini. Sepertinya kita perlu melakukan studi lebih detail dan lebih lanjut tentang lokasi ini terkait dengan perkembangan populasinya, terutama di musim-musim migrasi, untuk melihat tren perkembangan populasi di setiap bulannya. Oke. Karena di sini tetap bisa bikinnya ya. Ini juga Bang sebenarnya Bang, itu di sana. Jadi kalau kita sampai juga tinggal merangkum apa yang kita dapatkan hari ini. Selebihnya kita buat laporan. Perjalanan hari ini? Alhamdulillah. Hah? Lumayan masih. Butuh pendalaman lagi. Oke.